dari konsumennya yang salah mengartikan atau penjual itu tidak amanah. Sebenarnya bagaimana sih Pak sistem e-commerce COD ini Pak? Sebenarnya apa yang harus dilakukan konsumen dan bagaimana tindakan kurir menghadapi konsumen yang salah pengertian seperti itu Pak? Ya, sebenarnya COD ini kan salah satu opsi pembayaran saja dari beberapa pilihan pembayaran yang ada di transaksi virtual lah ya, kalau kita belanja virtual, baik itu melalui marketplace ataupun melalui akun-akun Facebook, IG, yang WA, bahkan ada orang yang berani gitu yang melakukan transaksi. Nah, COD sendiri sebenarnya dari sisi security itu jauh lebih aman ya daripada transfer yang melalui penjual-penjual yang mempunyai akun-akun pribadi ya. Bukan berarti saya mengatakan itu tidak safe ya, tapi itu COD itu jauh lebih safe. Karena apa? Setiap perusahaan yang melakukan yang bisa bertransaksi COD, dia pasti melakukan kerjasama dengan kurir. Dalam hal ini kami. Ya, saat mereka bekerja sama, kami kan meregistrasi perusahaannya di mana, tokonya apa, UMKM-nya apa, itu kan itu terregistrasi. Jadi boleh dikatakan cukup aman lah dari segi penjualnya siapa. Nah, tinggal masyarakat belajarlah bagaimana menyikapi cara-cara pembayaran ini. COD begini, cash. Kalau di transaksi COD itu ada dua. Pertama, transaksi pengiriman barang. Yang kedua, transaksi pengkolekan uang atau penarikan uang. Jadi ini dua tugas yang terpisah ya. Satu sisi kami menyerahkan barang, satu sisi kami mengambil barang. Jadi begitu barang itu diterima oleh penerima, tugas pengantaran kami selesai. Begitu juga begitu uang kami terima, maka kami akan setorkan, tugas kami pun selesai. Dalam hal COD, prosedurnya memang dibentuk begitu kurir sampai di tempat penerima, itu kita akan tanyakan dulu apakah benar mereka melakukan transaksi COD. Kalau mereka benar, mereka tentu sudah tahu jumlah berapa yang harus mereka bayar kepada kurir. Tentu mereka sudah mempersiapkan uangnya dan itu dilakukan proses pembayaran. Memang proses pembayaran itu dilakukan sebelum barang itu diotak-atik oleh pembeli. Karena kalau dia merasa tidak pernah memesan, ya dia nggak berhak untuk membuka barang itu. Nah, setelah dilakukan pembayaran, kurir tetap harus melaksanakan kembali namanya tugas pengantaran barang. Tugas pengantaran barang, baik itu barang COD atau tidak, selalu kurir itu jika diminta untuk tunggu untuk membuka barang, maka kurir harus menunggu dulu. Jadi tentunya nggak akan makan waktu yang lama. Jangan kita mau bongkar tapi kita mau mengerjakan pekerjaan lain. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.